Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 3, apa kabar kalian di rumah? Bahwa harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang puasa sunnah. Nah, pelajaran puasa sunnah ini materinya nggak ada di buku ya, tapi menurut Pawa apa harus diberikan. Karena kalian sudah mempelajari tentang puasa Ramadan, alangkah lebih baiknya kalian belajar juga tentang puasa-puasa sunnah. Baik, karena tidak ada di buku, Bapak harap kalian memperhatikan ya. Nanti ada tugas membuat sebuah catatan rangkuman. Baik, kita next. Puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata asyam yang berarti menahan diri. Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib, dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Jadi seperti yang sebelumnya, puasa adalah ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu pengertian puasa ya. Pengertian puasa sunnah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan puasa wajib, yakni menahan diri dari segala sesuatu mulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Bagi yang melakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Jadi kalau puasa wajib itu wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan maka akan berdosa. Kalau puasa sunnah, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu bedanya ya. Puasa sunnah merupakan amalan yang dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan atau as-sabiqun al-muqarrabun. Ketika kita menjalankan amalan sunnah, maka seseorang akan mendapatkan cinta Allah. Jadi puasa sunnah itu dikatakan adalah puasa yang akan membuat kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Yang namanya sunnah-sunnah itu adalah penyempurna. Misalnya ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Fungsi sholat sunnah, fungsi puasa sunnah adalah untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, sehingga kita akan mendapatkan cinta Allah. Ada beberapa perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Perbedaan tersebut antara lain: pertama, dari segi waktunya berbeda. Puasa wajib dilakukan hanya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misalnya pada bulan Ramadan atau ketika nazar seseorang sudah terpenuhi. Jadi dari segi waktu berbeda ya. Misalnya puasa sunnah itu misalnya salah satu Senin dan Kamis, puasanya hari Senin dan Kamis, sedangkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Kita next. Boleh berniat puasa sunnah Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar hingga sebelum tergelincirnya matahari, dengan syarat dia belum makan dan minum sedikit pun sejak terbit fajar. Niat puasa wajib adalah harus di malam hari paling lambat menjelang terbit fajar atau imsak. Jadi masalah niat ya, kalau niat puasa sunnah itu boleh di saat sebelum tergelincir matahari waktu zuhur, dengan syarat dia belum makan dan minum sedikit pun sejak terbit fajar. Sedangkan niat puasa wajib adalah harus di malam hari. 3. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi kalau puasa sunnah, ketika kita boleh membatalkannya, ketika membatalkannya tidak mendapatkan dosa.
4. Puasa sunnah jika tidak dijalankan tidak berdosa, sedangkan puasa wajib jika ditinggalkan berdosa. Baik, sampai sini paham ya. Macam-macam puasa sunnah. Nah, di sini ada beberapa puasa sunnah, tapi untuk video pertama cuma 2 ya. Ada beberapa macam puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk dilaksanakan. Macam-macam puasa sunnah tersebut antara lain yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis, amalan umat manusia dilaporkan kepada Allah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan amalan umatnya ketika dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa berdasarkan hadis yang diriwayatkan. Ini nggak usah. Jadi Rasulullah itu ketika Senin dan Kamis selalu berpuasa ya, dengan niat agar ketika laporan yang dilaporkan kepada Allah bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Next, yang selanjutnya puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah pada hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa umat manusia selama 2 tahun lamanya, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa ini tidak disunahkan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa hari Arafah itu dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Baik, jadi ini 2 dulu untuk puasa sunnah. Besok akan kita lanjutkan. Kita next. Baik, untuk tugas kali ini kalian harus membuat rangkuman ya. Jadi membuat rangkuman 1 lembar aja maksimal, dikumpulkan kepada Bapak. Waktunya 1 minggu. Baik, sekian dari Pohab. Pohab ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.